Kasus ini pemirsa, kita telah terhubung melalui sambungan virtual yaitu dengan kriminolog Universitas Budi Luhur, Lucky Nurhadianto. Selamat sore Mas Lucky. Sore Mbak Sosa. Baik Mas Lucky, jika kita lihat ya tadi berita pengantar terkait dengan rekonstruksi yang dilakukan di ruas tol kilometer 45 rest area tol Tangerang Merak ini, dan kasus ini kan kita juga tahu ya diperbincangkan di media sosial, di ruang publik. Kacamata Anda melihat peristiwa ini, apa yang bisa kita simpulkan terkait dengan hal ini melalui sudut pandang kriminolog, Mas? Ya, kita bisa melihat dari atas dasar tiga aspek. Yang pertama memang dalam konteks pemolisian yang saya sebutkan sebagai simalakama policing. Di sini saat kemudian pihak kepolisian dihadapkan pada posisi yang tidak bisa lagi memilih-milih mana yang kemudian harus mereka ambil, apakah kemudian masyarakat yang memang berada di wilayah polsek tersebut atau kemudian mendampingi atau melayani masyarakat yang memang dibutuhkan pengawalan dalam konteks pengejaran kendaraan yang memang dalam tanda kutip digelapkan. Yang kedua adalah melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak terkait. Jika memang suatu saat kejadian seperti ini saya pikir sudah cukup sering terulang, maka dibutuhkan salah satu SOP yang memang bisa meng-capture berbagai pihak yang memang terlibat di dalamnya. Seperti misalkan apakah kemudian dari awal perjanjian ini ada akad dalam tanda kutip gitu, peminjaman mobil rental ini harus melibatkan pihak kepolisian atau kemudian pihak-pihak lainnya yang memang akhirnya bisa memberikan perlindungan hukum kepada para penyedia jasa usahanya. Yang ketiga, tentu bagaimana kita bisa melihat komitmen dari TNI Polri untuk kemudian bersama-sama secara serempak gitu seperti itu untuk kemudian bisa secara cepat gitu membuktikan dan melakukan tindakan tegas terhadap para oknum-oknum yang memang terlibat di aksi tersebut, sehingga kita bisa memberikan apresiasi bahwa ternyata rasa aman dan kemudian keselamatan masyarakat itu masih yang utama, tentu di bawah koridor-koridor yang memang telah ditetapkan oleh pihak-pihak terkait. Baik, berarti dari awal saja ini ada dilema ya yang dihadapi oleh kepolisian untuk dapat menangani kasus ini, dan kemudian juga tetapi kita patut apresiasi di mana kolaborasi antara TNI dan juga Polri berkomitmen untuk dapat menyelesaikan kasus ini, salah satunya ya dengan rekonstruksi ulang tersebut. Tetapi kalau kita fokuskan lagi Mas Lucky kepada terkait dengan pelaku penembakannya adalah seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut, dan hal ini pun sudah dikonfirmasi oleh Pangko Armada ya waktu itu dalam konferensi pers. Pertanyaan saya, apakah memang ada ego sektoral mungkin dari TNI AL ataupun dari oknumnya sendiri merasa dia sebagai seorang yang memiliki jabatan, memiliki pengaruh, sehingga ketika dalam suatu situasi tertentu bisa dengan otomatis mengeluarkan pistol, melakukan tindakan yang melanggar pidana? Seperti apa analisanya? Ya, memang dalam konteks ini ada dua hal yang menarik. Yang pertama dalam konteks bagaimana kemudian kejahatan awal atau kita sebut sebagai predicate crimes itu terjadi. Apakah kemudian penggelapan, terus kemudian mobil yang rental itu disewakan dan berpindah tangan. Nah, yang kedua adalah saat kemudian kendaraan ini jika memang sudah dijual belikan, maka tentu secara otomatis orang yang sudah membeli meskipun secara legalitas itu belum terbukti benar, dia merasa memiliki apa yang kemudian menjadi properti daripada dirinya. Nah, kedua aspek ini harusnya bisa didudukkan secara bersama-sama sehingga kita bisa menemukan hal saat kemudian kenapa seseorang kemudian secara arogan dalam tanda kutip gitu menodongkan senjata. Tentu dalam konteks ini kita bisa melihat capture dari latar belakang malam hari, terus kemudian ada orang yang melakukan kejar-kejaran, terus memang ada kerumunan-kerumunan. Nah, seperti ini kita bisa ciptakan dalam tanda kutip kondisi crime. Yang kedua di pemanfaatan senjata api akhirnya menjadi salah satu hal yang menandakan suatu bentuk otoritas dari kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip memanfaatkannya secara superior seperti itu. Alih-alih kemudian untuk menakut-nakuti atau kemudian untuk memberikan efek bahwa dirinya lebih kuat daripada pengendara lainnya. Yang ketiga tentu kita bisa melihat bagaimana profesionalitas dari aparat penegak hukum harus kemudian menjadi salah satu perhatian serius, sehingga oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi seperti ini, apakah kemudian memang yang membeli kendaraan hasil penggelapan atau kemudian berada dalam tanda kutip gitu ya membikingi suatu perbuatan kejahatan, itu harus bisa mendapatkan perhatian serius dari para aparat penegak hukum. Ketiga aspek ini saya pikir seharusnya bisa memberikan menghilangkan rasa fear of crime di masyarakat bahwa kita dapat berkendara dengan aman, berusaha dengan aman. Yang kedua tentu bagi para korban kita tentu sangat berduka cita ya saat kemudian dari disampaikan juga masih ada traumatik, maka mereka diperlukan healing sehingga kita tidak lagi berada pada ranah untuk kemudian membangkitkan rasa redundancy sebagai korban gitu, tapi kita di satu sisi juga berpihak kepada korban bahwa mereka adalah orang-orang yang memang patut mendapatkan perlindungan hukum dan penguatan secara sosial dan kemudian psikologis. Baik, nah saya ingin menyoroti terkait dengan pengaruh faktor arogansi tadi yang sering terjadi di kalangan aparat ketika berhadapan dengan sipil. Karena kan bukan kali pertama ya Mas Lucky kita pernah menyimak berita di mana ada oknum
aparat dari mau itu dari TNI ataupun dari polisi ataupun dari lembaga lain yang ketika berhadapan dengan sipil dan terjadi cekcok ini terlihat lebih arogan, bahkan ya tidak segan-segan melakukan tindakan penembakan ya, ini pidana. Nah, sejauh mana sebenarnya budaya yang terjadi di dalam institusi di mana mereka berada ini mampu masuk ke dalam kepribadian mereka sehingga ini terbawa dalam keseharian, bahkan mungkin ditularkan ke dalam keluarganya, ke anak-anaknya. Sejauh mana sebenarnya hal ini terjadi? Ya, jika memang dikatakan bahwa ini sudah mereshape gitu ya, kemudian melekat, memang ini salah satu hal yang harus dituntut dalam konteks aparat penegak hukum, dalam hal ini mungkin TNI seperti itu ya. Mereka memiliki esprit de corps yang sangat kuat sehingga kecintaan terhadap korpsnya itu tidak bisa terbantahkan. Yang kedua, tentu saat kemudian ini disalahartikan bahwa semangat korps mereka itu kemudian menjadikan salah satu senjata untuk mengintimidasi masyarakat, maka tentu ini menjadi perhatian serius bahwa sikap profesionalitas yang mereka hadapkan tidak lagi menempatkan masyarakat sipil sebagai lawan dalam tanda kutip, tapi justru sebagai bagaimana kemudian mereka memiliki peran untuk dapat memberikan sikap aman, terus kemudian memberikan bagaimana mengayomi atau kemudian bisa memberikan efek-efek sehingga rasa keamanan atau ketahanan itu kemudian bisa melekat kepada seluruh masyarakat. Yang ketiga yang menjadi bahaya adalah saat kemudian ini menjadi salah satu subkultur yang dalam tanda kutip dibenarkan oleh para oknum-oknum yang memanfaatkan situasi tertentu untuk kemudian menekan masyarakat yang memang berada pada kondisi hukum yang dibutuhkan pertolongan khusus. Nah, ketiga aspek ini saya pikir harus bisa menjadi perhatian serius dari seluruh aparat penegak hukum, terutama dari tingkat pimpinan yang sudah memiliki jargon-jargon yang cukup kuat seperti misalnya kepolisian ada presisi atau kemudian profesional TNI, sehingga saat kemudian berhadapan dengan masyarakat atau kemudian masyarakat sipil tidak menempatkan mereka sebagai lawan atau kemudian orang-orang yang menjadi ancaman seperti itu, tapi kemudian bisa menempatkan mereka sebagai sama-sama mitra untuk kemudian menciptakan rasa kondusif dan aman bagi masyarakat yang memang membutuhkan bantuan hukum atau perlindungan. Baik. Nah, terkait dengan kultur yang dimanfaatkan ketika berhadapan dengan sipil, padahal mereka seharusnya menjadi oknum yang tadi Anda katakan menjaga kondusivitas, memberikan rasa aman. Pertanyaan saya, apa yang perlu dilakukan oleh kedua institusi yang kita tahu ya, TNI dan Polri ini penting untuk dapat menjamin bahwa oknum-oknum ataupun aparatnya ini bisa menegakkan aturan tersebut, memberikan rasa nyaman, bukan justru ketika dalam suatu konflik harus sampai menimbulkan arogansi sektoral itu. Apakah perlu ada pendisiplinan atau penegakan aturan ulang lagi atau seperti apa sebenarnya upaya yang bisa dilakukan? Saya pikir ada beberapa hal. Yang pertama, semangat pentahelix yang memang melakukan kolaborasi terhadap seluruh stakeholder di sana saat kemudian melibatkan penegak hukum, pemerintah, akademisi, kemudian masyarakat dan industri bisnis untuk dapat sama-sama menegakkan ini dan kemudian menjadikan ini sebagai salah satu nilai bahwa kolaborasi itu menjadi penting. Yang kedua, tentu ego sektoral. Saya pikir di tingkat elit-elit dari pimpinan TNI atau kemudian Polri itu sudah memiliki berbagai SOP untuk kemudian bersama-sama untuk menciptakan rasa aman dan memberikan rasa kondusivitas kepada masyarakat. Yang ketiga, tentu ini sudah kita tadi sampaikan juga sangat diapresiasi jika memang ada oknum-oknum yang memang melakukan pelanggaran atau kemudian mencederai nama institusi seperti kemudian pernah terjadi sebelumnya atau kemudian pada kasus ini, maka sanksi tegas yang kemudian bisa ditampaikan kepada masyarakat ini di satu sisi bisa memberikan efek dalam tanda keadilan saat kemudian korbannya adalah masyarakat sipil. Yang keempat, tentu citra dari matra TNI atau kemudian menjadi Polri itu menjadi salah satu yang penting saat kemudian mereka menunjukkan lagi sisi humanis, sisi yang memang dekat dengan masyarakat, sisi yang di satu sisi menjadi teman dari seluruh masyarakat yang kemudian berhadapan dengan hukum atau kemudian membutuhkan perlindungan secara hukum. Keempat aspek ini menjadi salah satu cara saat kemudian kita dihadapkan pada oknum-oknum yang di satu sisi memanfaatkan ini dan kemudian harus segera tindak tegas untuk bisa memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat. Baik, terakhir Mas Luki mungkin singkat saja kita kembali kepada kasus ini. Kita tahu sudah ada konferensi pers dan juga reka adegan ulang di rest area. Apakah sejauh ini dari sudut kacamata kriminologi melihat apa yang dilakukan oleh TNI dan Polri sudah on the track nih untuk dapat mengungkap terkait dengan motif dan juga pengungkapan pelaku terkait dengan kasus ini atau perlu ada langkah lain mungkin? Singkat saja seperti apa Mas Luki? Ya, memang seperti yang sudah dilakukan sudah cukup komprehensif saat kemudian mereka sudah melakukan tindakan secara represif dan kemudian tindakan secara preventif. Cuma memang harus ada upaya saat kemudian kita berbicara mengenai preemptif saat kemudian kejadian seperti ini saya prediksi juga bakal terulang lagi jika memang tidak dilakukan secara serius. Yang pertama adalah menjalin kerjasama dengan seluruh unit usaha, terutama dalam hal ini adalah usaha mobil rental untuk bersama-sama menyusun SOP yang bisa melibatkan seluruh pihak sehingga terdeteksi bagaimana kemudian titik-titik saat kemudian kendaraan itu digelapkan, tindakan apa yang harus dilakukan dan penindakan seperti apa yang dapat terukur terarah
cara untuk dapat menciptakan keamanan. Yang kedua, tentu di satu sisi bisa memberikan efek aman gitu ya kepada para pelaku usaha seperti ini, dan kemudian masyarakat yang seringkali memang dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit dan mereka membutuhkan aparat penegak hukum untuk berada di sisi. Nah, kedua aspek itu menjadi satu solusi jangka pendek gitu ya, seperti itu untuk dapat diterapkan, sehingga dibutuhkan kerjasama komprehensif untuk dapat melibatkan tidak hanya kemudian matra TNI atau kemudian kepolisian, tapi kemudian masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Baik, kita nantikan ya terkait dengan babak kelanjutan pengungkapan kasus penembakan bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI ini. Terima kasih kriminolog Universitas Budi Luhur Luki Nurhadianto telah